Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadiyihi wastanna bi sunnatihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan, ada akhwatnya enggak? Ada akhwatnya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pandai-pandai menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, meraba-raba nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua. Sehingga dengan demikian kita akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Akan tetapi karena kita tidak menganggap atau kurang menganggap bahwa itu adalah nikmat, maka kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Seolah-olah itu berjalan begitu saja, enggak kita anggap sebagai nikmat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu berpesan kepada kita, wadhkuru nikmatallahi alaikum. Ingat-ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian semua. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat hidup. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Ini adalah wajib kita syukuri. Saya mau tanya kepada antum semua, andai semalam Allah berkehendak kita tidur kemudian dibablaskan, nggak bisa bangun alias mati, bisa atau tidak? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Ketika seperti itu, apa yang terjadi pada diri kita? Kita tidak punya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya kesempatan lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lagi. Kita tidak punya kesempatan untuk menambahkan kebaikan-kebaikan sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Maka dengan ditangguhkannya kita, diberikan panjang umur seperti ini adalah karunia yang sangat agung yang wajib untuk kita syukuri. Oleh karena itu, di saat kita bangun tidur, Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tayyib ikhwan, andai Allah Subhanahu wa taala berkehendak kita sekarang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sakit, bisa atau tidak? Bisa. Karena kita sakit, maka kita tidak akan bisa menjalankan ibadah dengan sempurna. Kita tidak akan bisa menghadiri majalisul dzikri, majalisul ilmi, dan kita tidak akan bisa beraktivitas dengan yang semestinya. Maka dengan diberikannya kesehatan, ini adalah karunia yang sangat besar. Sebab dengan kesehatan itu kita bisa menjalankan ibadah dengan sempurna. Kita bisa menuntut ilmu, kita bisa menghafal ilmu. Antum bisa menghafal kalau saat sakit? Susah untuk menghafal. Oleh karena itu ini adalah nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Tayyib. Andai Allah berkehendak kita tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Artinya Allah Subhanahu wa taala membuat kita sibuk karena kita sendiri akhirnya sibuk dengan urusan-urusan lain, sehingga kita tidak bisa menghadiri majlisul ilmi. Bisa terjadi atau tidak? Bisa terjadi. Tapi saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir di majlisil ilmu, majelis zikir. Maka ini adalah nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Kita hidup, ikhwan, kita sehat, kita punya kesempatan, kita mempunyai hal-hal yang lain yang itu adalah keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu bukan semata usaha kita. Bahkan itu bukan usaha kita. Itu semata dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Apa saja nikmat yang engkau rasakan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai dalil akal yang menyatakan bahwa nikmat itu hanya semata dari Allah Subhanahu wa taala, antum saya tanya, semua orang ingin hidup, ingin berumur panjang dan berusaha untuk berumur panjang. Akan tetapi apakah semuanya berumur panjang? Tidak. Semua orang ingin sehat? Jawabannya iya. Dan semua berusaha untuk sehat. Akan tetapi apakah semua orang sehat? Tidak. Semua orang thalibul ilmi ingin hadir di majalisil ilmi dan berusaha untuk hadir. Akan tetapi apakah semuanya bisa hadir? Jawabannya tidak. Semua orang ingin kaya
dan berusaha untuk jadi orang kaya, bahkan berusahanya mati-matian, bahkan juga bisa mati beneran. Akan tetapi apakah semuanya kaya? Tidak. Itu menunjukkan bahwa nikmat itu hanya semata dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala harus meliputi tiga rukun syukurnya. Kalau tidak, maka tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala kesyukurannya. Dan kita telah banyak mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Syukur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang meliputi tiga rukunnya. Pertama, al-i'tiraf, pengakuan dari hati yang paling dalam bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus melisankan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kita wujudkan dengan bentuk lisan, ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, kita harus gunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha la'allakum tashkurun." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ada di antara hal-hal yang bisa menghalangi kita untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menghalangi kita untuk khusyuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebuah penyakit hati yang namanya hasad. Orang yang hasad ini akan sulit untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang hasad tidak pandai melihat nikmat pada dirinya. Dia selalu mengintai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada yang lain. Sehingga dia merasa bahwa dirinya itu kurang. Bahwa dia merasa bahwa dirinya itu lebih rendah daripada yang lainnya dalam sisi nikmat duniawiyah atau yang lainnya. Sehingga dia tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah topik pembahasan kita kali ini, yaitu tentang masalah hasad. Ikhwan fiddin wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Hasad adalah dosa pertama yang pernah terjadi di langit dan di bumi. Kita ketahui iblis
durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa? Hasad. Karena hasad. Melihat bahwa Adam alaihi salam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat, hanya dia hasad. Disuruh sujud, bangkang. Kemudian terjadinya pembunuhan pada anak Adam. Itu juga karena hasad. Nabi Yusuf sampai terpisah dari ayahanda tercinta adalah karena hasad yang terjadi pada saudara-saudaranya. Ikhwan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa arti hasad? Hasad, para ulama memberikan pengertian atau ta'rif atau definisi. Ada yang mengatakan bahwa hasad itu adalah tamanni zawali nikmatillahi 'alal ghair, yaitu punya angan-angan punya keinginan supaya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang lainnya ini hilang. Sebagian ulama juga mengatakan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hasad itu karahatu nikmatillahi ta'ala 'alal ghair, membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada yang lainnya. Jadi kalau kita lihat ta'rif Syekhul Islam ini lebih umum lagi. Kalau tadi seperti Al-Imam Nawawi mengatakan zawalun nikmati atau apa namanya? Tamanni zawalin nikmati 'alal ghair. Ya. Ini tidak hanya sekedar membenci, tapi berangan-angan mempunyai keinginan supaya nikmat Allah itu hilang dari orang lain. Tapi Syekhul Islam ini lebih umum, hanya sekedar benci saja sudah dikatakan hasad. Meskipun tidak pakai ada keinginan, ya tidak ada keinginan nikmat itu hilang dari orang lain, itu sudah namanya hasad. Ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan wa huwa annal insana yakrahu ayyafuqahu ahadun min jinsihi fi syai'in minal fadail, yaitu seorang membenci orang lain itu lebih tinggi, lebih mempunyai keistimewaan dari dirinya dalam masalah keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mirip dengan definisi yang diberikan oleh Syekhul Islam. Kemudian Ibnu Rajab menjelaskan lebih lanjut bahwa di antara manusia yang hasad itu ada wa minhum may yas'a fi zawali ni'matil mahsudi. Di antara mereka orang-orang yang hasad ini ada yang berusaha menghilangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang dihasati itu. Bil bagyi alaihi bil qauli,
dengan cara melampaui batas kepada maksud tadi dengan ucapan atau dengan perbuatan. Contohnya ikhwan, seorang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala zaujah sholihah. Karena yang namanya nikmat Allah itu banyak. Ada kalanya nikmat Allah itu berupa ilmu. Ada kalanya nikmat Allah itu berupa harta benda. Ada kalanya nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kedudukan. Ada kalanya nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa zaujatun sholihah, auladun sholihin. Gitu ya. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Orang yang hasad, contohnya ada seorang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala zaujah sholihah. Dia akhirnya nggak suka dan berusaha untuk menghilangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Mungkin dengan memprovokasi, bilang kepada istrinya bahwasanya suaminya ini adalah orang yang suka selingkuh. Tujuannya hanya apa? Supaya nikmat ini hilang. Padahal itu semua berita hoax, berita palsu. Atau Allah Subhanahu wa taala karuniai kepada seseorang nikmat berupa mobil atau motor. Karena hasadnya ini, akhirnya dia berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Mungkin dengan ucapan, dengan ucapan diumumkan bahwasanya ini adalah hasil curian. Ini adalah sebenarnya dia itu bukan kaya, ini hasil hutang atau yang lainnya. Ini kayak nggak terima dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Kayak tidak terima Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadanya. Atau dengan usaha, perbuatan. Usaha berupa perbuatan, apakah dibakar atau diapakan. Ini semua adalah hasad. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, wa minhum may yas'a fi nakli dzalika ila nafsihi. Di antara mereka yang hasad tadi, itu ada yang berusaha supaya nikmat itu pindah kepada dirinya. Nikmat itu pindah kepada dirinya. Bagaimana supaya istrinya menjadi miliknya, istri temannya menjadi miliknya. Ada saja yang dilakukan, ada saja yang dilakukan. Atau mobilnya menjadi milik dia, sehingga dilakukan masya Allah beberapa usaha-usaha. Pokoknya tujuannya bisa tercapai, bagaimana ini menjadi milik saya begitu. Wa minhum may yas'a fi izalati ni'matil mahsudi faqat min ghairi naklin ila nafsihi. Sebagian mereka orang yang hasad itu ada yang berusaha hanya supaya nikmat itu hilang begitu saja, nggak harus pindah kepada dirinya, nggak harus pindah kepada dirinya. Nah ini di antara model-model manusia yang hasad. Ada yang cuman benci saja, ada yang sampai keterlaluan, seperti itu. Hasad adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imamun Nawawi membuat sebuah bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin, babu tahrimil hasadi. Bab haramnya hasad. Dan berdalil dengan beberapa dalil. Di antaranya
atau 3 dalil gitu ya, berdalil dengan 3 dalil. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 54. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Ataukah mereka orang-orang Yahudi itu hasad, berarti ataukah orang-orang Yahudi itu membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia, ala ma atahumullahu min fadlih. Di sini bentuk pengingkaran Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan orang-orang Yahudi. Kemudian Al-Imam Nawawi juga berdalil dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim atau muttafaqun alaih. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana. Wala yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa salasin. Muttafaqun alaihi. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling hasad. Sini jelas wala tahasadu. Ya, wala tahasadu. La di sini la apa? Lana nahiyah. Ya. Terbukti apa? Pada fi'il tahasadu itu dibuang apanya? Dibuang nunnya. Ini menunjukkan lanahiyah. Lanahiyah berarti larangan. Kemudian juga berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Rawahu Abu Dawud. Hati-hati kalian. Ini uslub apa ini? Tahdir, ancaman. Kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalau kita berbuat hasad. Iyyakum wal hasada. Hati-hati kalian dengan perbuatan hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Karena hasad bisa memakan kebaikan-kebaikan, menghilangkan kebaikan-kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Dan hasad ikhwan termasuk kabairid dunub. Hasad termasuk kabairid dunub. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tatkala menjelaskan ayat am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih, beliau mengatakan wa huwa min kabairid dunub li'annahu ya'kulul hasanat. Dia ini termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar yang bisa memakan karena dia bisa menghabiskan kebaikan. Dosa besar itu ikhwan, untuk menghilangkannya dengan cara apa? Harus dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab memasukkan hasad ini termasuk kabair. Di dalam kitab beliau yang namanya Al-Kabair, beliau mengatakan babul hasadi, bab hasad, dan berdalil dengan dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Muawiyah bin Abi Sufyan pernah berkata tentang masalah hasad. Kullun nasi astati'u an urdiyahu illa hasida ni'matin fa innahu la yurdihi illa zawalaha. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, semua manusia
Aku sanggup membuat mereka senang, sanggup. Membuat mereka ridho, aku sanggup. Kecuali satu orang, hasidan nikmatin, yaitu orang yang hasad. Hasad terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada yang lainnya. Kenapa? Karena orang ini tidak akan senang sebelum nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain ini hilang. Ini susah untuk membuat dia senang. Kan begitu kan? Karena apa? Karena orang itu semuanya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ini menginginkan nikmat itu hilang. Ya susah. Jadi semuanya harus mati, semuanya dia sendiri yang hidup. Itu baru ridho dia. Nah, Ibnu Sirin pernah berkata, "Ma hasattu ahadan ala syai'in min amrid dunya." Aku tidak pernah hasad kepada seseorang dalam urusan dunia. Untuk apa hasad dalam urusan dunia? Li'annahu in kana min ahlil jannah. Sebab kalau dia ini termasuk ahlul jannah, fa kaifa ahsuduhu ala dunya wa hiya haqiratun fil jannah. Kalau dia termasuk penduduk surga, orang yang aku hasati ini, bagaimana aku hasad kepadanya dalam urusan dunia? Sedangkan dunia itu dibanding surga itu sangat hina, nggak ada apanya. Artinya kalau aku harus iri, maka harus iri dalam urusan akhirat yang membuatku masuk surga. Kenapa aku harus iri dalam masalah urusan dunia? Itu kalau dia yang dihasati itu adalah orang yang baik, termasuk ahlul jannah. Wa in kana min ahlin nar. Kalau dia termasuk ahlun nar, fa kaifa ahsuduhu ala amrid dunya wa huwa yasiru ilan nar. Bagaimana aku iri kepadanya dalam urusan dunia, sedangkan nikmat atau urusan dunia yang dia bawa ini menghantarkan dia kepada neraka. Jadi nggak ada artinya aku hasad kepada manusia dalam urusan dunia. Aku iri kepada manusia dalam urusan dunia itu nggak ada artinya. Oleh karena itu beliau mengatakan ma hasattu ahadan fi syai'in min umurid dunya atau min amrid dunya. Al-Hasanul Basri mengatakan, ma ra'aitu zaliman asbahu bi madlumin min hasidin. Aku enggak pernah melihat ada orang zalim tapi dia seperti orang yang dizalimi. Aku enggak pernah melihat orang yang zalim yang sama seperti orang yang dizalimi. Keadaannya sama seperti orang yang dizalimi min hasidin, dari orang yang hasad. Kenapa? Orang hasad itu orang yang berbuat kan, zalim dia, hasad. Tapi dia ini selalu menderita. Kayak dizalimi. Ya. Kayak dizalimi. Ada temannya bisa nikah, dia sakit hati. Ada temannya bisa beli mobil, dia sakit hati. Ada temannya bisa ini, bisa itu, dia sakit hati. Karena mungkin terlalu sakit hati, membenci, maka bisa jadi cepat mati ini ya. Allah mengatakan kul mutu bi wahidikum. Ya, matilah kalian sebab kalian mempunyai rasa benci itu. Rasa marah yang tidak ada sebabnya itu. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang hasad itu dia ini selalu
bersedih hati. Dia ini selalu di hatinya ada kolak. Kolak itu apa? Kegundahan, bingung dia, bingung ini bisa ini, sakit hati ya. Terutama akhwat mungkin ya. Akhwat itu paling gampang ya. Melihat temannya di tangannya ada cincin, sakit hati ya. Melihat pakai gelang, sakit hati. Melihat dia dilamar oleh ikhwan, sakit hati, bingung ini ya. Akhirnya sakit hati terus dia, cepat tua dan mungkin cepat mati juga. Nah, tayyib ikhwan, itulah hasad. Dan hasad itu sangat-sangat bahaya sekali. Sangat-sangat bahaya. Ini bisa menjadikan orang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bahaya hasad, sebagaimana yang dikatakan tadi, bahwa hasad itu min kabairid dzunub, termasuk dosa besar. Dosa besar. Andai kita melakukan dosa kecil, apa kita aman dari api neraka Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kalau itu dosa besar? Oleh karena itu, ketika disebut dosa besar, ini sangat bahaya sekali. Dan kita harus berusaha untuk menghilangkan sifat ini dari diri kita. Kemudian hasad ini termasuk i'tirad ala qada'illahi wa qadarihi. Hasad itu membuat orang, atau hasad itu termasuk menentang qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa antum wahai orang yang hasad? Kok mau ngatur-ngatur Allah, jangan berikan ini kepada orang lain. Allah menentukan ini diberikan kepada ini. Ada orang nggak suka, ini kan kurang ajar ini. Ya, ini seolah-olah mengatakan keputusan Allah memberikan ini adalah keliru. Takdir Allah seperti ini adalah keliru. Mestinya untuk saya semuanya. Ini menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Di orang yang hasad itu berarti orang yang menentang takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi manusia ya semaunya Allah Subhanahu wa taala. Yu'til hikmata may yasha. Allah kasih hikmah kepada orang yang dikehendaki. Kita nggak usah ngatur-ngatur Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Nah, ini bahaya. Ibnu Umar dalam Sahih Muslim di awal-awal Kitabul Iman itu pernah mengatakan, sampaikan kepada mereka-mereka yang enggak iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka sampai mereka mau beriman kepada takdir. Sedangkan orang ini menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Ya, bahaya. Keimanan kita enggak sempurna, bahkan dikatakan gagal beriman kalau tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan, hasad dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin termasuk jamrotun fil qalbi, termasuk bara yang ada di hati, panas. Jadi ada orang lain mendapatkan nikmat, hatinya panas, ya, hatinya panas, enggak suka, bahkan melihat saja moh, ya, melihat saja moh. Ada temannya berhasil, lirikannya sinis, ya, meliriknya sinis. Bahkan mengucapkan salamnya pun
kadang-kadang terpaksa. Itu pun seperti itu. Ini orang yang hasad. Ya, orang yang hasad. Jadi selalu panas. Ya, selalu panas. Apalagi orang lain mendapatkan nikmat itu karena ada persaingan dengan dia. Ya, ada persaingan dengan dia. Ini malah panas ini ya. Malah panas. Umpama nggak bersaing saja dia dapat nikmat itu sudah panas. Apalagi ada persaingan. Ya, persaingan yang lumayan berat. Ya, apakah dalam urusan ilmu atau urusan dunia, ya urusan naik kelas, jadi peringkat kelas. Ya, ini persaingan kok kalah. Atine panas. Ya, panas. Ini jangan biarkan ini ya. Ini ada jamro fil qalbi. Ini jangan biarkan. Karena apa? Ini bahaya. Ya, bahaya. Orang yang di hatinya ada jamroh, akankah dia khusyuk dalam beribadah, ikhwan? Ya, hari-harinya selalu memikir seperti itu saja. Hari-harinya memikirkan nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Bingung sendiri. Mau sholat ingat itu, ya. Mau makan ingat itu. Mau mandi ingat itu. Akhirnya apa? Ya sudah, hidupnya hanya ingat kepada nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain saja. Akhirnya dia gak bisa bersyukur. Baik. Kemudian hasad itu termasuk perbuatan orang Yahudi. Ya. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlihi. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum ba'da imanikum kuffaron hasadan. Ya, karena hasad. Hasad termasuk perbuatan orang-orang Yahudi. Lah kalau kita hasad berarti menyerupai orang-orang Yahudi. Dia menyerupai orang-orang Yahudi. Dan kaidah agama kita, ikhwan, kita ini dilarang serupa dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yeah. Kita dilarang dalam kaidah beragama kita. Antum tahu tentang masalah awal syariat adzan, bagaimana usulan-usulan para sahabat. Dijawab oleh Nabi, enggak, jangan begitu, ini urusan ini adalah kebiasaannya orang Yahudi, ini orang Nasrani seperti ini orang Majusi seperti ini. Kita enggak boleh tasyabuh. Ya, enggak boleh tasyabuh. Baik. Kemudian orang yang hasad ini berarti telah menganggap rendah nikmat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Dia kayak nggak menganggap bahwa bahwasanya dirinya dapat nikmat. Yang dipikir selalu apa? Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh sebelumnya itu memberikan kita satu trik supaya kita nggak hasad. Apa? Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum li'annahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat kepada orang yang lebih atas. Tapi orang yang hasad ini kadang-kadang sampai yang di bawah pun dia hasati. Ini yang bingungkan di situ. Tidak hanya yang lebih tinggi saja, yang di bawah itu dia hasati. Coba, dia sudah punya rumah megah, sudah punya mobil mewah, hartanya pun melimpah ruah. Melihat saudaranya
dodolan cilok laku sedikit saja bingung sudah. Ini bingung ini, padahal dia di bawahnya. Sehingga berusaha supaya nggak laku. Bagaimana caranya? Ini hasad ini ikhwan, hati-hati. Ini hasad. Orang hasad itu bukan hanya yang lebih tinggi saja gitu ya. Kadang-kadang yang rendah pun dia lihat juga. Ini hasad, bahaya nih. Berarti dirinya ini menghina nikmat Allah yang diberikan kepada dia. Dia sudah punya mobil itu, sudah punya rumah megah, hartanya melimpah ruah, tapi nggak dianggap kayak itu, nggak nikmat. Nikmat itu cilok itu. Ini bahaya nih ya. Nikmat itu cilok itu, ya sudah makan cilok aja ini. Kemudian hasad ini bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Nabi SAW dalam hadis tadi yang dibawakan oleh Imam Nawawi, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana. Kalian jangan lakukan saling benci, jangan saling hasad, dan jangan saling berpaling, dan jangan saling memutus hubungan. Tapi jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Kenapa? Hal-hal tadi itu kalau dilakukan membuat persaudaraan ini jadi berantakan. Oleh karena itu orang yang hasad ini berarti mengobrak-abrik ukhuwah Islamiyah. Bahaya ini. Dan kalau umat Islam sudah bercerai-berai, ikhwan, apa ada kekuatan Islam? Kekuatan Islam nggak ada. Oleh karena itu, ini trik dari Nabi SAW membentuk kekuatan itu dengan cara diantaranya jangan sampai melakukan hal-hal yang disebut tadi. Diantaranya adalah hasad. Kemudian hasad juga yuaddi ilal muqata'ah wal hajri wal baghdha. Hasad itu membuat manusia ini saling putus hubungan. Saling putus hubungan, apalagi ketahuan dia yang hasad, maka orang lain akan membenci dan akan putus hubungan. Sudah nggak ada hubungan di antara kita lagi. Seperti itu. Karena apa? Karena hasad tadi itu. Apalagi diketahui ini bangkrut dagangannya. Sebab apa? Ditelusuri, sebab si fulan ini menyebarkan ini karena hasadnya. Akhirnya terjadi apa? Terjadi permusuhan. Putus hubungan, bahkan saudara pun akan jadi bukan saudara lagi. Terutama dalam masalah urusan dunia ini seperti itu. Kebencian, saling meninggalkan, hajar. Ini dalam urusan hasad tadi. Kemudian hasad, di antara bahayanya, hasad itu membuat orang jadi menghibah orang lain dan mengadu domba, namimah, atau bukan adu domba lah. Kalau adu domba, adu manusia aja. Hasad itu bisa membuat orang menghibah orang lain. Contohnya tadi, dia berusaha dengan qaul menyebarkan berita-berita hoax kepada teman-temannya. Orang ini begini, ini kan ghibah ini. Ini ghibah. Bahkan lebih parah daripada ghibah karena ini tidak hakikatnya. Ghibah itu apa? Dzikruka akhaka fima yakrahu. Nabi SAW ditanya, bagaimana wahai Nabi kalau yang ada di teman saya itu betul-betul nyata? Betul-betul nyata.
Lah kalau betul-betul nyata itu namanya hibah. Wa illa, kalau tidak berarti kau telah membuat kedustaan atas namanya. Jadi ini membuat orang jadi hibah orang lain dan bahaya. Kemudian ikhwan, hasad ini berarti telah beradab, orang yang hasad itu beradab jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah melakukan isa'atul adabi ma'allah. Seorang syair pernah mengatakan, ala kulli man batali hasida atadri ala man asa'tal adaba asa'ta 'alallahi fi hukmi li'annaka lam tardha lima wahaba. Seorang syair mengatakan, katakan kepada orang yang semalam hasad kepadaku, apakah kamu tahu kepada siapa engkau telah beradab jelek? Engkau telah beradab jelek kepada Allah. Kenapa? Karena engkau enggak ridho dengan pemberian Allah kepadaku. Jadi ini enggak rela dengan perbuatan Allah memberi kepada orang lain, kayak enggak rela. Ini kan kurang ajar ini kan? Ini kurang ajar. Tayyib. Umumnya ada seorang datang kepada antum. Antum memberikan fulus kepada orang lain ini. Padahal orang ini enggak rela. Antum memberikan fulus kepada abi antum, antum kerja kemudian diberikan kepada orang tuanya. Ada orang nggak rela ini kurang ajar nggak nih? Kurang ajar ini. Ada orang berikan kepada orang lain kok dia nggak senang. Ya suka-suka gue toh. Gitu. Jadi apa namanya, orang yang hasad ini berarti telah beradab jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ikhwan. Kenapa sampai terjadi hasad? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Sampai terjadi hasad, ikhwan. Di antaranya adalah dha'ful imani bil qada'i wal qadar. Ini sebabnya banyak. Lemahnya iman terhadap qada' dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman kepada takdir, ada orang dikasih Allah, ya sudah itu takdir Allah, hak Allah Subhanahu wa taala. Mau apa kita? Enggak usah hasad. Enggak usah hasad. Kemudian di antaranya lagi ini dikarenakan ada ghaflah anillah, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Lalai. Ketika orang itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berbuat hal-hal yang tidak baik. Di antaranya adalah hasad. Kemudian juga dha'fu tawakkuli 'ala Allah. Dikarenakan lemahnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan hasad kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai jam berapa nih? Jam 6 ya. Kurang 2 menit. Kemudian kalau dilihat dari yang dihasati, ikhwan, atau dari orang yang hasad tadi ya, itu sebabnya apa? Sebabnya adalah adanya at-tafadul, ingin lebih mulia ya daripada yang lainnya. Ya, at-tafadul. At-tafadul itu akan berimbas kepada at-tanafus. Orang itu saya harus lebih mulia darinya, akhirnya berlomba-lomba. Ya, jelaskan sebagian ulama, tanafus di situ akhirnya ada hasad.
Oleh karena itu ikhwan, jadikan hidup kita itu untuk berbuat baik, ya. Jadikan hidup kita itu untuk berbuat baik, dan jangan sampai ada yang lain nggak boleh lebih baik daripada saya. Semua orang berhak menjadi orang yang baik, ya. Semua orang berhak menjadi orang yang baik, orang yang fadil. Ya. Jangan kemudian kita punya sifat ananiyah, egois. Dia, yang lain itu yang lain pokoknya nggak boleh lebih daripada saya. Ya. Nggak boleh lebih daripada saya. Ya, ini membuat orang ini bisa jadi hasad. Nah, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar aja ya. Kurang 1 menit atau 2 menit itu. Supaya kita tidak hasad. Atau ya, ini ada satu lagi yang saya sampaikan tentang masalah sebab tadi gitu ya. Dia dari yang dihasati. Itu kita jangan sampai banyak memamerkan. Ini membuat orang jadi apa? Pengen hasad. Ya. Sekarang itu sedikit-sedikit diposting di status tentang keberhasilan, tentang entah tujuannya apa. Kadang-kadang ada anaknya lahir, fotonya difoto, kemudian ditaruh di statusnya, alangkah gantengnya anakku. Ya. Orang yang nggak suka itu apa? Pandangannya kan hasad, bisa jadi nanti terkena penyakit ain itu. Ya. Nah, ini kita peringatkan ini ya. Jangan gampang-gampang seperti itu. Ya. Sekarang itu nggak tahu ya. Ada dunia modern sekarang itu membuat orang kadang-kadang keikhlasannya juga dipertanyakan. Bangun jam 3 saja bilang sholat malam. Ya. Statusnya lagi sholat malam. Nggak tahu tujuannya apa dia, nggak tahu tujuannya apa ya. Baik, masak ya, dipoto, lagi berbakti sama suami. Ini ya, ini ya nggak usah lah ya. Antum baik itu untuk diri antum sendiri aja lah. Ya. Nggak usah dipamer-pamerkan seperti itu, membuat orang jadi hasad. Apalagi foto istrinya wajah istri di foto, alangkah cantiknya istriku. Ya, mantannya jadi kepanasan ini. Mantannya jadi kepanasan. Akhirnya timbul penyakit ain. Allahul musta'an. Supaya kita nggak hasad ikhwan, maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum ala ba'din. Kalian jangan pernah berkeinginan untuk mendapatkan keutamaan Allah, nikmat Allah yang diberikan kepada sebagian kalian. Lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabun. Masing-masing ya dari hasil usahanya. Orang laki-laki punya ini ya karena hasil usahanya. Perempuan punya itu juga karena hasil usahanya. Kalau kamu mau seperti itu, jangan mengharap itu, tapi apa? Was'alullaha min fadli. Kalau antum melihat ada orang mendapatkan nikmat dan antum menginginkan, maka mintalah kepada Allah. Ya. Mintalah kepada Allah. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Kemudian juga supaya kita enggak hasad, kita harus mengetahui bahwa yang ada pada saudara kita itu adalah keutamaan Allah, pemberian Allah. Untuk apa kita hasati? Kalau itu Allah yang memberi, enggak usah kita hasati. Kita minta saja kepada siapa? Allah yang semisalnya. Bahkan mungkin doakan dia dengan kebaikan. Nanti kamu akan didoakan oleh malaikat walaka bimisli. Kamu dapat yang seperti itu. Gitu ya.
Jadi kalau ada saudara antum atau teman antum yang juara satu, doakan, baikan, jangan hasad. Malaikat akan mendoakan kalian. Coba kalau dibanding doa antum dengan doa malaikat, kira-kira ampuh mana itu? Ya, ampuh mana? Baik. Kemudian perlu diketahui bahwasannya hasad itu tidak akan membuahkan apa-apa kecuali kejelekan. Ya. Jadi yang dihasati itu belum tentu terkena madorot, gitu ya. Belum tentu terkena madorot. Jadi antum hasad orang itu dapat mobil, mudah-mudahan mobilnya terbakar, nggak terbakar, saja seperti itu. Nggak ada artinya hasad kita, nggak ada artinya, kecuali hanya kejelekan saja. Kita sudah berbuat jelek, bahkan kebaikan kita bisa jadi hilang karena hasad itu. Kemudian ketahuilah bahwasannya hasad itu tidak menambahkan kecuali rasa sedih dan rasa sakit hati. Ya. Kemudian ketahuilah juga bahwasannya hasad itu tidak akan menghalangi keutamaan Allah kepada orang lain. Apa doa kita, zikir kita tatkala bersurat Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang menghalangi apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga kita harus tahu orang yang hasad ini akan kehilangan banyak kebaikan. Karena dia itu hanya berpikir tentang orang lain, nggak berpikir tentang bagaimana dirinya jadi baik. Nih. Orang yang hasad selalu melihat orang lain terus, dia lupa terhadap dirinya perlu baik, dirinya perlu baik. Dan idealnya ikhwan, idealnya orang ketika melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang lain, saudara kita, maka dia harus senang. Itu idealnya. Sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Karena sudah melampaui batas dia, maka ya cukup sebenarnya ada pembahasan yang lain. Cuman karena dibatasi dengan waktu, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dibebaskan dari sifat hasad ini. Banyak-banyak berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terhindar dari hasadnya orang yang hasad. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.